Maka tidak betul praktek kalau ada masbuk dia di ujung sini misalkan, imam salam dia tegak. Ketika dia tegak datang orang, disentuhnya pundak dia. Inilah yang kalau istilahnya estafet imam tuh. Ini tak boleh. Yang boleh itu macam tadi, kita masuk orang dah selesai sholat, kita minta orang jadi imam kita. Pak, imamilah saya. Itu bagus, boleh. Dan itu yang pernah ditawarkan Nabi kepada sahabatnya. Ketika ada sahabat masbuk, Nabi sama sahabat yang lain udah selesai, Nabi tanya, "Mayyurid ayatasaddaq?" Siapa di antara kalian yang mau bersedekah? Heran sahabat, sedekah apa? Jarang-jarang Nabi minta sedekah macam ni. Kata Nabi, "Sholli ma'hu." Salat engkau dengan dia. Jadi ada yang masbuk tadi sendiri, disuruh Nabi sahabat salat sama dia supaya berjamaah. Dan pahala berjamaah itu lebih besar. Itulah yang Nabi sebut dengan sedekah. Nah, yang praktek macam itu yang betul. Tapi kalau estafet tadi tak usah dibuat. Jadi kalau kita masuk masjid, ada yang masbuk, udah sholat jamaah ini ramai, salam imam, ada yang masbuk, tegak dia, kita masuk, kita mau berjamaah, kita sentuh dia, jangan, tak boleh. Itu namanya estafet itu. Dan hindarilah praktek-praktek macam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lanjut kaji, insyaallah kita bahas tentang saf. Bab mauqifil imam wal makmum. Posisi imam dan posisi makmum. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, "Bittu inda khalati Maimunah." Kata Ibnu Abbas, aku pernah tinggal di rumah saudaraku Maimunah. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, dan aku melihat Rasulullah salat. Faqumtu an yasarihi, karena melihat Rasulullah salat, sahabat ni ikut salat. Jadi ada perintah dan ada perbuatan. Ada sesuatu yang Nabi perintahkan, ada yang Nabi tak perintahkan tapi Nabi buat dan sahabat ikut. Nabi tak ada suruh, tapi ketika sahabat nampak Nabi solat, dia ikut. Tetapi Ibnu Abbas ini, fakumtu an yasarihi, aku berdiri sebelah kirinya. Rasulullah solat, lalu Ibnu Abbas berdiri di sebelah kirinya. Faja'alani an yaminihi, lalu Rasulullah menggeserku hingga aku berada di sebelah kanannya. Dan ini menjadi dalil yang pertama, kalau laki-laki imam, makmumnya laki-laki, satu imam satu makmum, posisinya berada di sebelah kanan. Kalau satu perempuan jadi imam, makmumnya laki-laki, itu namanya laki-laki soleha. Kami tak boleh jadi imam Pak Ustaz. Tak boleh. Ibu jangan jadi imam. Tak boleh. Kecuali makmumnya juga perempuan. Boleh. Kalau ibu jadi imam, makmumnya harus perempuan. Ada anak kami Pak Ustaz, umur 7 tahun. Pandai dia wuduk, Bu. Pandai Ustaz. Bisa dia baca Quran. Hafalannya udah juz 30 selesai Pak Ustaz. Yang begitu tuh anak 7 tahun tuh suruh dia jadi imam. Jangan ibu yang jadi imamnya. Anak yang 7 tahun tu jadi imam dia. Tapi pakai pempes dia Pak Ustaz, balik lagi tak jadi. Kalau pakai pempes belum boleh Pak. Tapi kalau sudah pas dia wuduknya, benar istinjanya, bagus bacaannya, tapi umurnya baru 5 tahun, 6 tahun, boleh bapak ibu jadi makmum dia. Dan itu dah kita bahas kemarin ya, tentang imam yang dia masih usia anak-anak. Jadi kalau perempuan jadi imam, laki-lakinya makmum tak boleh. Karena semalam kita kaji, ada 3 yang tak boleh dilakukan oleh perempuan selagi ada laki-laki. Yang pertama itu adalah perempuan tak boleh jadi imam selama ada laki-laki.
Tapi kalau ada laki-lakinya cuma tak pandai dia jadi imam, tak boleh juga ibu jadi imamnya. Sholat sendiri saja lah Pak, atau suruh dia jadi imam. Ada Pak Ustadz laki-laki saudara datang ke rumah, kami mintalah dia jadi imam. Tapi sebelum kami minta, kami pastikan dulu, Pak, jamaah kita yuk Pak. Ayo Bu, kata dia. Sholat subuh ya Pak. Yo. Berapa rakaat Pak? 3 kan? Boleh sebab 3 pula sholat subuh. Ketahuan tak pernah sholat subuh. Tak usah jadi Pak. Jangan mau jadi makmum dia. Kalau di yang kedua, kalau ada laki-laki, perempuan tak boleh nyembelih. Menyembelih hewan itu bukan kerjaan perempuan dan bukan amalan perempuan. Maupun ayam potong sekalipun tak boleh. Tak boleh ayam potong itu disembelih oleh perempuan. Selagi ada laki-laki, perempuan tak boleh nyembelih. Apapun itu, dari ayam, dari bebek, dari kambing atau lain sebagainya. Nah, yang ketiga yang tak boleh dilakukan perempuan itu adalah mengumandangkan azan. Perempuan tak boleh mengumandangkan azan. Kalau tak ada laki-laki, cukup iqamah saja. Nah, inilah yang dikaji, ada sedikit yang perlu dipahami karena saya dapat pertanyaan itu, Pak Ustadz, kalau anak laki-laki lahir diazankan, anak perempuan lahir diiqamahkan. Saya bilang dari mana dapatnya itu? Katanya begitu Pak Ustadz. Nah, saya sampaikan tidak ada urusan dengan jenis kelamin yang lahir. Yang ada urusan itu adalah dari orang yang melakukan. Mau laki-laki mau perempuan, kalau ada laki-laki di situ tetap diadzankan dan diiqamahkan. Adzan sebelah kanan, iqamah sebelah kiri. Yang lahir perempuan Pak Ustadz, tetap adzan sebelah kanan, iqamah sebelah kiri. Kalau tidak ada laki-laki di situ Pak, perempuan semua, tak ada suaminya pun tak balik 2 tahun. Selama 2 tahun suaminya tak balik, lahir anak tu Pak. Bingung juga bidannya itu. Ayo, ini anak siapa lah? Ayahnya mana? Ayahnya dah 2 tahun tak balik bidan. Bingung bidan ini anak siapa ni? Kalau tak ada laki-laki di situ, lahir anak laki-laki pun yang lahir tetap tidak diadzankan, diiqamahkan. Kenapa? Karena yang melakukannya adalah perempuan. Jadi tidak ada urusan dengan jenis kelamin yang lahir. Yang ada urusan itu adalah dengan yang melakukannya. Jadi kalau perempuan semua, ibu boleh jadi imam. Tapi kalau ada laki-laki, ibu tak boleh jadi imam. Kasusnya bagaimana? Misalkan kalau di sini ada laki-laki yang sholat, tapi bukan jamaah pertama, jamaah kedua, ada masuk 4 orang, sholatnya di sini. Kemudian ibu masuk 4 orang, 5 orang, ibu mau buat jamaah sendiri, boleh, silakan. Tak ikut yang ini Pak Ustadz, boleh. Sesama ibu boleh. Kalau kami masuk, tapi kami bermakmum dengan yang sudah berjamaah di depan tuh, kalau dengar suara imamnya, ibu boleh ikut dengan jamaah yang ada di depan. Tidak bahasanya begini, selagi ada laki-laki, perempuan tak boleh jadi imam. Tidaklah kalimatnya dan pembahasannya, prakteknya. Ada kasus ibu tuh datang ramai-ramai karena di masjid tuh mau mengadakan sholat duha berjamaah. Datanglah ramai-ramai. Tapi sebelum sholat duha itu ada pengajian, ada bapak-bapak di sini. Tapi bapak-bapak ini dia tidak sholat duha, dia udah sholat tadi misalkan. Nah, cerita-ceritalah bapak-bapak di sini. Lalu dimintalah ibu-ibu untuk sholat duha berjamaah. Kata ibu tuh, kami tak bisa jadi imam. Kenapa tak bisa? Karena ada laki-laki di sini. Kalau ada laki-laki di sini, kami tak bisa jadi imam. Jadi maksudnya gimana? Suruh semua itu balik, baru kamu jadi imam. Tentu itu tak betul, Pak. Bukan begitu maksudnya ya. Nah, yang maksudnya itu kalau ada laki-laki yang jadi imam, ibu tak boleh jadi imam.
Kalau di sini laki-lakinya ada tapi mereka tidak sholat, ibu sesama perempuan boleh jadi imam. Jadi bukan bahasanya nunggu laki-laki tak ada baru kami boleh jadi imam, bukan. Asalkan makmumnya perempuan semua, ibu boleh jadi imam. Walaupun ada laki-laki di depan. Tapi kalau ada laki-laki yang gabung ke jamaah menjadi makmum, itu namanya laki-laki soleha tadi itu. Tak boleh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di mana berdiri laki-laki kalau dia sholat sendiri? Sebelah kanan imam. Kalau dia perempuan, imamnya laki-laki, makmumnya perempuan, maka posisi perempuan itu berdiri sebelah kiri imam. Sebelah kiri, Pak. Bukan di belakang, bukan. Sebelah kiri. Tidak di belakang. Kalau tidak bisa sebelah kiri, mau di belakang, boleh. Itu untuk perempuan ada pilihannya begitu. Tapi yang paling utama posisinya itu sebelah kiri, bukan di belakang. Jadi kalau ditanya di mana saf perempuan kalau dia sendiri, misalkan dia sholat sama suami, suaminya jadi imam, dia istrinya jadi makmum, maka posisi istrinya itu di sebelah kiri dia. Kalau istrinya satu, kalau dua bini ya Pak Ustaz, tak jadi sholat orang tua, berkelahi dulu. Berkelahi dulu baru sholat. Jadi tugas imam, Pak, kalau seandainya nanti Bapak Ibu sholat, Bapak sholat Allahu Akbar, ada yang berdiri sebelah kiri, tugas Bapak menggeser dia supaya bisa ke kanan. Gimana caranya? Ditolak. Udah awak tolak tak paham dia. Boleh nak kami kasih kode Pak Ustaz? Gimana? Oke. Nah, ada fenomena yang saya jumpai dan semalam juga baru ada yang nanya ke saya. Bahkan saya dimarah Pak Ustadz kata dia. Ketika saya dia jadi imam, dia sentuh, dia jadi makmum, dia agak ke belakang sedikit, dimarah, disuruh rata sama. Dan saya jumpai beberapa praktek yang kalau imamnya dengan makmumnya ini satu, imam satu, makmum satu, itu ada yang membuat sejajar. Nah, padahal dalam kitab fikih ayyakifal ma'mum yata'akhir an musawatil imam qalilan. Makmum itu kalau sendiri dia itu tidak musawah. Musawah itu sama. Tak boleh sama. Artinya kalau di baris berarti sejajar. Tak boleh sejajar. Imam sama makmum itu tak boleh sejajar. Yata'akhir an musawatil imam qalilan. Bagus ya, dan memang perintah dalam fikih itu imam sama makmum yata'akhir, dia ke belakang sedikit makmum tu qalilan, sedikit saja. Kita mendefinisikan sedikit itu mungkin bermacam-macam ya, beragam. Ada mengatakan sejengkal itu sedikit Pak Ustaz. Ada mengatakan segini aja lah, 2 jari aja lah. Nah, ada mengatakan yang penting tidak sejajar. Ke belakang sikit. Ke belakang sikit itulah yang kadang ditafsirkan macam-macam. Ada yang menyentuh tumit, ada yang menyentuh tengah-tengah telapak kaki, ada yang menyentuh kelingkingnya, jempol kaki makmum nih menyentuh kelingking imam. Nah, yang penting dia tidak sama. Berapa jarak ke belakangnya? Kalimatnya di sini adalah qalilan saja, sedikit saja. Mana yang dimaksud dengan kategori sedikit? Itulah nanti macam-macam. Ada yang mungkin di belakang,
jempol dia atau kelingking makmum itu menyentuh tumit imam, ya kan? Atau kelingking makmum menyentuh di tengah telapak kaki imam, atau kelingking makmum jempol makmum sejajar dengan kelingking imam. Nah, itu macam-macam lah bentuknya. Jadi yang jelas tidak sama, Pak. Makmum tuh tak boleh sama. Dan kasusnya lagi memang kalau sholat di lapangan, nah itu penitiannya harus cerdas betul supaya garis batas imam tuh dia itu tarik keluar. Kalau dalam masjid imamnya itu tarik keluar, itulah batas imam. Tak boleh yang di luar tuh nanti sholat melewati garis itu. Jangankan di depan, sama aja kita tak boleh sama imam. Apalagi nanti ada yang ke depan sana. Nah, itu ditarik garis lurus supaya tidak ada makmum posisinya yang di depan imam. Tapi kalau terkait dengan jaraknya sedikit saja jadi sejengkal, setengah jengkal, yang jelas tidak sama. Karena kita sebagai makmum tuh dilarang sama dengan imam. Tak boleh. Baik dalam posisi berdiri atau dalam gerak di sholat. Maka kalimat yang digunakan dalam fikih apa? Wa idza kabbara fakabbiru, kata Nabi. Kalau imamnya takbir, kalian takbir. Ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu untuk diikuti. Berarti makmum mengikut imam. Yang namanya mengikut sama di belakang atau di depan? Di belakang. Artinya di belakang itu apa? Posisi dia di belakang, gerakan dia juga di belakang imam. Gerakan makmum mengikut gerakan imam. Kalau gerakan makmum mengikut gerakan imam, maka yang duluan gerak itu imam, baru makmum. Allahu Akbar, kata imam, baru kita Pak, Allahu Akbar. Jangan imam Allah, walaupun Allah juga, itu namanya bersamaan. Sedangkan kita disuruh mengikut imam, bukan gerakannya bersamaan dengan imam, tetapi mengikut imam. Itulah pesan maknya dulu ketika anaknya mau disuruh sholat. Nak, pergi kau sholat. Kata anak ni, tak pandai abang sholat dubun. Ikut aja imam tu. Ikut aja imam tu. Diikuti betul. Naik motor imam tu, naik motor juga deh. Kata imam tu, nak ke mana? Kata anak ni, disuruh mak ikut imam. Kemana imam diikuti? Allah. Ada lagi Bapak Ibu kalau ingin yang ditanyakan silakan. Silakan. Masalah imam tadi. Siapa? Kita dalam perjalanan. Ya. Di situ hanya sekedar perempuan semua. Sementara kita terlambat datang, dia sedang melaksanakan salat nanti hanya perempuan semua. Jadi kami sebagai laki-laki masuk bentuk tak sendiri. Imam makmum dan ini berhenti di kami. Bagaimana buat sekarang? Ibu-ibu tak. Karena solat perempuan itu sama kami. Baik. Yang pertama Ustaz. Yang kedua, kita kadang masuk. Kita sudah mengikuti imam. Okey. Ada kita tak orang di belakang. Dia mungkin sangka ini kita imam. Tapi kita ada mengikuti kita. Sementara kita ini posisi kita imam. Kita bilang silakan saya kita imam. Dia tak ikut bagaimana? Iya, betul. Baik. Biasanya kalau banyak jalan tuh banyak ditemui kejadian. Maka ada nama ulama dulu namanya Ibnu Baitutah. Ibnu Baitutah itu buku dia itu terkenal bukan karena pintar dia,
Faktor utamanya bukan itu. Faktor utamanya adalah karena dia sering jalan. Apa yang kejadian di situ ditulisnya. Jadi buku namanya Ibnu Baituta, tukang tulis. Nulis ada apa kejadian tulis, apa kejadian tulis. Jadi kalau kasus ya, macam yang dicontohkan tadi, ibu-ibu sudah sholat berjamaah atau ibu-ibu sholat sendiri. Kemudian datang kita, laki-laki, 2 orang, 3 orang atau sendiri. Yang jelas 2 orang lah yang bisa berjamaah kan. Masuk kita berdua berjamaah kita. Yang jelas kita boleh sholat walaupun ibu-ibu tadi itu berjamaah. Itu tak ada larangan ya. Dan ibu-ibu pun sebaliknya begitu. Kalau ibu mau buat jamaah sendiri, ada laki-laki berjamaah di sini, boleh. Tak ada larangan, Pak. Tapi jangan jamaah sholat pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat misalkan. Nah, ada jamaah laki-laki sini, ibu masuk, ibu buat jamaah sendiri, tak ikut jamaah laki-laki ini, boleh. Sebaliknya juga boleh. Ibu-ibu udah berjamaah, bapak masuk berdua bertiga, lalu bapak berjamaah, ibu-ibu tadi udah ada berjamaah, 2 jamaah dalam satu masjid Pak Ustaz. Kalau beda posisinya boleh. Arti beda posisi itu beda tempat. Ibu-ibu di sana, laki-laki di sini. 2 jamaahnya boleh. Tapi kami pernah dapat materi tak boleh 2 jamaah dalam satu masjid. Itu kalau satu tempat laki-laki. Di sini laki-laki buat jamaah, nanti masuk laki-laki lagi 4 orang buat jamaah lagi di sini. Itu yang tak boleh. Tapi kalau beda tempat, perempuan buat jamaah, kita buat jamaah, boleh. Nah, kasusnya tadi kita buat jamaah, ibu-ibu ini tadi ikut bergabung dia. Bergabung dia dengan kita sholat tadi. Nah, gimana status ibu tuh? Kalau dia tadi sholat sunnah, nampaknya kita berjamaah, itu bagus. Dia batalkan sholatnya supaya dia bisa dapat berjamaah, karena dia paham berjamaah itu lebih besar nilainya. Kalau dia tuntaskan sholat sunnahnya, nanti dia tak dapat jamaah itu. Maka pilihan dia tadi, saya teruskan sholat sunnah, saya tak dapat jamaah. Saya batalkan sholat sunnah, saya dapat jamaah. Dia pilih batalkan sholat sunnah biar dapat jamaah. Karena sholat berjamaah itu nilainya 27 kali keutamaan daripada sholat sendiri. Itu pilihan yang bijak, bagus. Kalau seandainya dia sholat wajib, dia sholat wajib, kita berjamaah. Dia batalkan sholat wajibnya supaya bisa ikut jamaah kita. Jawabannya juga boleh. Karena dia ingin mendapatkan pahala yang lebih banyak tadi. Jadi dia sholat zuhur, Allahu Akbar. Kemudian sholat sunnah di situ, sholat wajib ada jamaah. Pas mau sholat dia tak tahu. Dan jamaah itu belum ada mungkin. Ketika dia sholat 2 rakaat, dengarnya ada jamaah. Akhirnya dia batalkan sholat, dia bergabung dengan jamaah itu. Jawabannya boleh. Tapi katanya tak boleh membatalkan sholat. Kalau tidak ada hal yang membolehkan, memang tak boleh. Tapi kalau ada hal yang membolehkan, sholat itu boleh dibatalkan. Apa yang membolehkan? Salah satunya tadi itu. Salah duanya? Salah duanya kalau ada panggilan darurat, boleh dibatalkan sholat. Allahu Akbar. Sholat zuhur kita, terus tetangga manggil, Pak tolong Pak tolong, ada maling di rumah saya Pak, tolong Pak. Sholatlah dulu. Tak boleh. Batalkan sholat, tolong deh. Boleh Ustaz, boleh. Darurat. Atau kasus menjaga harta, sholat kita, sholat wajib nih, tidak sholat sunnah, sholat wajib. Allahu Akbar. Rakaat kedua, nampak kita di masjid tuh Pak, kita pinggir tuh kan, nampak kita maling motor, udah ngotak-ngatik kunci, maling nampaknya nih. Kita batalkan sholat kita untuk menyelamatkan motor, padahal bukan motor kita, motor orang mungkin, boleh. Nah, itu sholat yang membuat sholat wajib kita boleh dibatalkan. Dan kalau tadi kasusnya ibu tuh sholat sunnah, dia batalkan untuk dapat jamaah dengan bapak-bapak tadi, itu pilihan yang bijak, bagus. Nah,
Kalau seandainya ibu itu sholat wajib, dia membatalkannya untuk bisa jamaah, jawabannya boleh. Dia bertahan boleh, dia batalkan untuk bergabung berjamaah boleh. Tapi dia ikut jadi makmum kita, dan dia paham dia mengikut imam hanya sampai di sholat saja, tak sampai dia naik mobil lagi. Naik mobil awak naik juga ibu tuh. Oh anu, tapi ikut imam betul. Itu tak betul. Yang kedua, ketika kita sholat posisi kita masbuk. Tadi imam udah selesai, kita menyelesaikan sholat sunat sholat kita. Imam belum selesai lagi, kita masih ikut imam juga. Datang orang belakang mau mengikuti kita jadi imam, sementara kita masuk juga. Mau juga. Tapi imam belum selesai. Oh, posisi masbuk itu baru. Iya. Masbuk kita kan ikut berdua aja, atau datang orang, kan dia akibat posisi yang nggak ngerti, yang mana itu punya Iya. imam atau kita gitu. Padahal posisi kita makmum. Iya. dia bingung cari mana yang imam mana yang makmum itu ya. Berarti bukan sholat jamaah rame gini Pak, bukan ya? Dua orang ya. Nah, ini jadi salah satu ilmu juga. Kalau kita mau menepuk orang, tepuk yang dia sebelah kanan imam. Nah, sebelah kanan berarti dia makmum. Nah, itu yang tertepuk supaya dia mundur. Nah, jadi mungkin dia tepuk kita itu satu memang untuk mundur kita. Kita tepuk dia sholat nih. Sini dah, nih imam, sini makmum. Datang saya tepuk. Tak. Maksud saya itu supaya yang di sini mundur. Kami berdua di sini, imam tuh tetap di situ. Sholat, ini betul caranya. Tapi kalau yang di sini ditepuk ya, bapak sini, ada bapak makmum sini, saya datang, samping dia saya tegak, saya tepuk dia, itu ya salah. Kalau saya tepuk dia, betul bapak. Tapi kita tak respon pun sebenarnya tak ada masalah. Misal tadi kasusnya kan, kalau yang tadi ini imam, ini makmum, saya tepuk makmum, mundur makmum. Ini pas nih, modelnya begini. Jadi nanti kalau kita posisi makmum, ditepuknya, kita mundur. Itu udah jelas dia minta teman di belakang. Itu buat saf baru kita di belakang. Tak perlu dilirik lagi. Untuk memastikan ada orang, karena masjid ini dah lama tinggal. Kalau yang ditepuk ini tak respon, dia boleh tarik sikit. Tarik sikit aja ya, jangan. Ya, tarik sikit. Udah ditarik sikit, tak respon juga dia, sendiri aja lah kita di belakang. Kita ikutilah gerakan imam. Kalau seandainya tadi memang salah tepuk dia, salah orang, berdiri dari samping sini, saya tepuk. Padahal bapak ini makmum, yang imam di situ, tepuk. Ini gimana respon kami? Boleh kita kasih kode, misalkan begini. Nah, ini sebatas ini boleh kode. Tapi kalau begini, nanti bingung dia. Sentuhnya lagi. Kalau kita nolak gini saja. Kalau kita tak nolak, karena posisi kita makmum, tak mungkin di situ imam, awak jadi imam lagi. Nah, tak boleh. Jadi kalaupun kita tak respon, biarkan saja dia di samping kita. Niat dia kan ikut imam. Niat kita juga ikut imam. Tapi dia ngikut kami Pak Ustaz. Itu dah otomatis tuh Pak. Ruku awak ruku juga dia kan. Kalau yang begitu kita tidak nolak dia boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita mau mengajak dia berdiri di samping kita, imam di situ, kita di sini, kita ajak dia mundur. Kita ajak dia mundur. Nanti dia sadar sendiri kalau kita itu makmum ternyata, yang imamnya itu. Dan sholat dia tadi tak perlu dia batalkan. Salah orang Pak. Tidak perlu dia batalkan Pak.
Karena dia ketika ikut imam dia tidak menyebut nama kan. Siapa jadi imam itu tak disebut. Aku makmum ya. Sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat ngikut imam. Imamnya itu. Nah, sama kalau kasus dengan yang lain juga kita ikut sholat yang kita sangka itu imamnya ternyata itu imamnya. Itu tak ada masalah, boleh. Jadi boleh kita lakukan kalau memang mau nolak kasih cara begini. Ya, kalau kita tak nolak itu lebih bagus. Dia ikut aja di samping kita. Dan kalau kita mau mundur, kita ajak dia mundur. Jangan kita sendiri yang mundur. Kalau sendiri yang mundur, nanti dia maju ke depan, samping. Tutup jalan. Kita ajak dia mundur. Begini. Ajak dia mundur. Udah kami ajak Ustaz melawan dia. Itu kalau udah melawan tuh payah tuh. Tapi Ustaz kan alangkah kalau kita cerdas sebagai makmum yang datang belakangan. Kita berdiri posisi kita pasti belakang imam, baru kita tepuk dia. Jadi tinggal antre. Jadi sesuai lagi. Ya. Jadi nggak ada pergeseran. Jadi mereka dia turun dari belakang. Jadi sabnya jajar udah bagus. Ya, betul. Maka itu ketika kita jadi makmum, posisi kita sama imam tuh kita di belakang imam. Tidak sejajar. Nah, ini mungkin untuk antisipasi itu tadi salah satu manfaatnya ya. Jadi kalau kita udah di belakang dia begini, nah insya Allah yang nyentuh ini tahulah dia udah mana imam mana makmum. Tapi kalau sejajar kita, bisa jadi dia bingung memang. Mana yang makmum, mana yang imam. Tanyanya pula, apa makmum ya? Ya. Pak makmum atau imam? Makmum sama. Satu lagi Ustaz, ini masalah minta tolong jadi imam bisa kan? Imam 2 kali dia. Boleh. Karena dia kan masbuk kan datang belakangan, biasanya nggak ada orang kan, ini ada imam minta tolong minta imam pernah kami dulu gitu dengan waktu sholat yang sama. Dia udah selesai sholat ya? Selesai. Udah selesai sholat. Berarti dia 2 kali sholatnya. Iya jadi imam. Jadi imam. Nah, kita bantu imam juga sama imam yang telah melaksanakan sholat. Boleh. Dan yang pertama itu wajib, yang kedua itu dia dapat pahala sunnah. Pahala wajib, ibadah wajib dia udah selesai yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu dia dapat pahala sunnah. Dan pahala sunnah yang dia peroleh itu besar. Kenapa? Karena membantu orang dapat sholat berjamaah. Itulah yang betul caranya. Maka tidak betul praktek kalau ada masbuk dia di ujung sini misalkan imam salam dia tegak. Ketika dia tegak datang orang, disentuhnya pundak dia. Inilah yang kalau istilahnya estafet imam tuh. Nah, ini tak boleh. Yang boleh itu macam tadi. Kita masuk orang dah selesai sholat, kita minta orang jadi imam kita. Pak, imamilah saya. Itu bagus, itu boleh. Dan itu yang pernah ditawarkan Nabi kepada sahabatnya. Ketika ada sahabat masbuk, Nabi sama sahabat yang lain udah selesai, Nabi tanya, "May yurid ayatasaddaq?" Siapa di antara kalian yang mau bersedekah? Heran sahabat, sedekah apa? Jarang-jarang Nabi minta sedekah macam ni. Nah, kata Nabi, "Sholli ma'hu." Salat engkau dengan dia. Jadi ada yang masbuk tadi sendiri, disuruh Nabi sahabat sholat sama dia supaya berjamaah. Dan pahala berjamaah itu lebih besar. Itulah yang Nabi sebut dengan sedekah. Nah, yang praktek macam itu yang betul. Tapi kalau estafet tadi tak usah dibuat. Jadi kalau kita masuk masjid, ada yang masbuk, udah sholat jamaah ini ramai, salam imam, ada yang masbuk, tegak dia. Kita masuk, kita mau berjamaah, kita sentuh dia, jangan, tak boleh. Itu namanya estafet itu. Dan hindarilah praktek-praktek macam itu. Allahu a'lam. Tapi bagaimana tuh Pak Ustaz? Kalau seandainya dia ingin juga tuh kita sebagai imam masuk dari imam jadi imam lagi. Jadi bagaimana tuh kita Kalau dia sudah menyentuh kita, lanjut aja baca. jadi imam kita? Iya, jadi imam. Dan kita tak perlu merubah niat jadi imam. Kita tak perlu merubah niat jadi imam. Dia yang mengikut kita dan dia yang berniat makmum. Kita selesaikan, nanti dia ikut kita, boleh, tak ada masalah. Dan tidak juga nanti kita bahasanya apa, kita kode lah ya,
supaya ngasih tahu saya tak mau jadi makmum dia, saya tak mau jadi imam dia. Nanti bertambah gimana macam kasih kodenya Pak Ustaz. Cuman kan Ustaz kalau waktu sholatnya dijalankan, kita berganti pula suara kita keraskan. Betul. Jangan pula lagi diam-diaman lagi. Diam-diaman 3 hari pula diam-diaman. Suaranya dijaharkan. Kalau dah ada yang minta kita jadi imam, suara kita dikeraskan. Baik dalam posisi tadi juga Pak Haji. Kita masbuk disentuh orang sholat isya nih misalkan. Imam dah selesai kita tegak, baru rakaat kedua kita. Kan rakaat kedua kan jahar bacaannya. Datang orang nyentuh, keraskanlah suara kita. Sir berarti. Takbirnya kuat. Takbir berarti dijaharkan. Terakhir Ustaz membatalkan sholat. Bagaimana cara kita membatalkan sholat? Kita ingin berjemaah, ibu-ibu tadi lah. Iya betul. Membatalkan bagaimana batalnya? Batalkan. Kalau dalam mazhab Syafi'i dia salam. Misalkan saya pas ruku dengar ada jamaah, saya tidak sami Allahu liman hamidah, saya mau gabung, saya salam, salam, saya gabung. Dia pakai salam kiri kanan, itu fikih Syafi'i. Tapi kalau fikih Maliki Hanafi tidak perlu. Sami Allahu liman hamidah, ada jamaah, langsung niat saya batalkan sholat, dah gabung aja tanpa salam, boleh. Tinggal lagi pilihan lah, mau pakai salam atau tidak. Tapi kalau dalam fikih Syafi'i yang pakai salam itu pun di posisi yang bisa kita salam ya, jangan pas posisi sujud pula salam. Nah, kalau sujud duduk dulu baru salam kan gitu. Ya. Jadi pakai salam dalam fikih Syafi'i. Allah a'lam. Demikian Bapak Ibu, sehat selalu insyaallah. Allah ampuni segala dosa, Allah terima segala ibadah, Allah jadikan keluarga bahagia, usaha yang mudah dan perjalanan yang selalu diselamatkan, dan Allah jadikan negeri kita Indonesia negeri yang penuh dengan kebaikan, provinsi kita Riau provinsi yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wa kullu amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.